Salam sehat, sahabat Zenta. Selamat bertemu kembali dengan channel YouTube kesayangan kita, yaitu Raga Zenta. Channel ini akan membahas dan mengkaji berbagai hal yang berhubungan dengan kesehatan, pengobatan, serta penyakit. Jangan lupa untuk subscribe, follow, share, dan menekan tombol lonceng agar bisa terus mengikuti channel Raga Zenta. Salam sehat, sahabat Zenta. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai penyakit tapi bukan penyakit bagian kelima, yaitu pegalinu. Tanpa disadari, aktivitas sehari-hari bisa menjadi asal muasal pegalinu dan nyeri. Pegalinu bisa menyerang daerah leher, punggung, lengan, kaki, dan pundak yang biasanya disebabkan oleh kekakuan pada otot dan bisa terjadi pada siapa saja. Rasa pegal dan linu di tubuh ini bisa membuat seseorang merasa tidak nyaman dan mengganggu aktivitasnya sehari-hari. Ternyata pegal linu bisa disebabkan oleh masalah ringan hingga masalah medis tertentu. Penyebab pegal, linu, dan nyeri di bagian kaki, tangan, pinggang, kepala, dan bagian tubuh lainnya biasanya karena otot kurang relaksasi. Dampaknya pada tubuh pun bisa lebih parah, seperti tidak nafsu makan, tidak bergairah, atau terserang penyakit lain yang lebih parah. Sahabat Zenta, mari kita kaji lebih lanjut mengenai penyebab pegalinu, mulai dari yang ringan sampai yang serius. Yang pertama adalah duduk. Duduk di perjalanan panjang atau terlalu lama di depan komputer menyebabkan kaki dan pinggang terasa pegal dan nyeri. Penyebabnya, pinggul terlalu lama menahan tubuh bagian atas dan kaki berada dalam posisi sama terlalu lama. Usahakan mengubah posisi duduk dengan menyandarkan tubuh, meluruskan kaki, atau sesekali berdiri dan berjalan untuk mengambil sesuatu. Yang kedua, begadang. Begadang bisa menyebabkan leher terasa tegang dan kaku. Usahakan tidur tidak terlalu pagi dan cukupi kebutuhan istirahat sebanyak 8 jam sehari. Yang ketiga, tidur. Tidur dengan posisi bantal sangat tinggi dan posisi yang salah bisa menyebabkan leher terasa pegal dan kaku, karena aliran darah ke kepala tidak lancar. Biasanya bantal ortopedi bisa membantu mengurangi rasa pegal karena bentuknya tepat menyangga leher. Yang keempat, olahraga. Olahraga berguna untuk meregangkan otot dan melumasi setiap sendi, sehingga Anda bisa bergerak leluasa dan ringan. Sebaliknya, ketika Anda jarang atau tidak pernah berolahraga, ibarat besi berkarat, tubuh mudah nyeri dan pegal. Namun, olahraga berlebihan juga tidak baik bagi tubuh karena otot bisa robek. Dan ini bisa menyebabkan rasa atau sensasi pegal dan linu. Nomor 5, aktivitas sehari-hari. Jika aktivitas sehari-hari terlalu banyak menggunakan tangan, selain kaku, tangan juga kerap kali kesemutan. Misalnya, terlalu sering memencet keypad smartphone atau mengiris bumbu. Solusinya adalah memberikan jam bebas pada tangan sehingga bisa beristirahat. Yang keenam, ruangan AC. Terlalu lama berada di area berpendingin ruangan bisa memunculkan rasa lelah dan pegal. Karenanya, sempatkan untuk keluar sebentar dan berjemur ke tempat yang terkena sinar matahari. Nomor 7, pergantian suhu. Pergantian udara dari panas ke dingin atau sebaliknya dapat menyerang syaraf-syaraf di kepala sehingga menimbulkan rasa sakit kepala, baik itu rasa sakit kepala sebelah atau di keseluruhan bagian kepala. 8. Tas yang terlalu berat.
Saat Anda pergi beraktivitas, jangan memasukkan semua barang bawaan Anda dalam satu tas, termasuk laptop. Taruhlah laptop di tas terpisah agar beban tidak bertumpu pada satu lengan saja. Ingat, beban yang terlalu berat bisa memicu pegal. Nyeri otot yang dipicu oleh kelelahan dipercaya akibat kerusakan mikroskopis di dalam otot, atau istilahnya microscopic tears, yang biasanya bisa sembuh dengan sendirinya dalam hitungan hari. Sedangkan pegal-pegal di tubuh yang disertai rasa nyeri kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor lain. Di antaranya, yang pertama adalah adanya penumpukan asam laktat di otot. Yang kedua, ketidakseimbangan mineral, baik itu kalsium, kalium, magnesium, dan natrium, yang mengontrol antara kontraksi dan relaksasi. Yang ketiga, pengobatan tertentu yang bersifat diuretik. Yang keempat, kurangnya fleksibilitas tubuh. Yang kelima, salah posisi tubuh saat mengangkat beban atau duduk yang mengganggu otot atau sendi di tubuh. Yang keenam, ada kemungkinan akibat dehidrasi. Meski begitu, rasa pegal linu ini bisa juga disebabkan oleh infeksi dari luar, seperti virus influenza, cacar air, atau herpes, yang umumnya menyebabkan rasa pegal dan linu. Sebelum muncul gejala yang lebih spesifik, serta kondisi medis lainnya, seperti rheumatoid arthritis atau multiple sclerosis. Jika tidak ada kondisi medis yang menyertai, umumnya pegal dan linu akan sembuh dalam waktu beberapa hari dengan cara: yang pertama, beristirahat. Yang kedua, melakukan peregangan dan pemijatan untuk membuat otot rileks. Yang ketiga, mengkonsumsi cairan yang cukup. Yang keempat, memperbaiki postur tubuh yang salah dalam melakukan aktivitas atau duduk. Jangan remehkan pegal linu. Bagi yang mengalami pegal-pegal ringan, memang bisa disembuhkan dengan istirahat yang cukup. Tapi, untuk kasus tertentu, istirahat saja mungkin tidak cukup. Contohnya mereka yang mengalami pegal-pegal dalam kurun waktu yang lama. Bisa jadi, itu tandanya terserang sindrom kelelahan kronis atau chronic spastic syndrome. Dalam kasus ini, sebaiknya segera periksakan diri ke dokter. Siapa tahu itu pertanda datangnya sebuah penyakit. Jadi, ada baiknya Anda jangan menyepelekan ketika mengalami pegal dan linu di badan. Di balik rasa pegal itu terkadang bersemayam penyakit tertentu. Dalam hal ini, pegal-pegal di badan kita bukan karena faktor kecapean saja, namun bisa jadi karena ada virus yang menyerang tubuh. Dan apabila itu terjadi, pegal-pegal bisa menjadi masalah kesehatan yang serius. Contohnya, orang yang terserang virus influenza. Biasanya, gejala yang muncul dari penyakit ini adalah pegal-pegal di sekujur tubuh. Setelah itu baru diikuti oleh demam dan hidung mengeluarkan cairan. Gejala serupa juga terjadi jika kita akan terserang penyakit lain, seperti demam berdarah atau cacar air. Jika pegal di badan diikuti rasa lemah, letih, dan lesu, Anda juga harus berhati-hati. Jangan-jangan itu mengindikasikan penyakit kurang darah atau anemia. Pegal-pegal badan juga dialami penderita penyakit lain, seperti hepatitis atau penyakit rematik. Dr. Erin Destrini menjelaskan, pegal-pegal di badan
juga bisa mengindikasikan seseorang terserang penyakit asam urat atau herpes. Virus herpes tersebar melalui udara. Jika stamina lemah, akan mudah terkena. Demikian pemaparan dari Dr. Erin Destrini. Pegal-pegal juga bisa menjadi ciri seseorang terkena penyakit persendian yang serius, seperti penyakit amyotrophic lateral sclerosis atau ALS, rheumatoid arthritis, polymyositis, serta multiple sclerosis. Makanya, jangan remehkan pegal-pegal. Apalagi untuk pegal-pegal yang fatal, itu harus segera ditangani oleh dokter. Demikian tutur Dr. Erin. Mereka yang lebih banyak beraktivitas di ruangan ber-AC juga dihimbau lebih berhati-hati, sebab udara lembab di ruangan tertutup tidak baik untuk kesehatan dan bisa menjadi penyebab munculnya rasa lelah dan pegal-pegal di tubuh. Jadi, jika Anda bekerja di ruangan ber-AC, sempatkan untuk keluar sebentar di tempat yang terkena sinar matahari, karena ini penting bagi kesehatan. Tapi, jika rasa pegal dan linu ini tak kunjung sembuh atau kerap kali kambuh, sebaiknya konsultasikan dengan dokter untuk mengetahui apakah ada kondisi medis yang menyertainya, sehingga diperlukan perawatan lebih lanjut dan tidak mengganggu aktivitas. Cara alami mengatasi pegal dan linu. Yang pertama, mengompres dengan es. Rajin-rajinlah mengompres bagian yang sakit dengan batu es. Awalnya tentu akan terasa dingin dan beku, namun efektif mengurangi rasa nyeri dan bengkak. Yang kedua, bawang putih. Rempah yang satu ini memiliki zat anti peradangan yang berguna untuk mengatasi artritis dan rematik. Caranya dengan mengoleskan bawang pada bagian yang terasa sakit. Yang ketiga, minyak cengkeh. Oleskan minyak cengkeh pada bagian tubuh yang nyeri untuk mengatasi rasa sakit. Sebelumnya, dianjurkan untuk memanaskan minyak terlebih dahulu. Tunggu hingga mendingin, lalu dioleskan di tempat yang sakit. Yang keempat, susu. Perangi dan cegah sakit otot dengan kalsium. Minumlah 3 gelas susu per hari untuk memenuhi kebutuhan kalsium Anda. Yang kelima, pisang. Jika penyebab sakit otot Anda adalah kram, makanlah pisang 2 buah per hari. Pisang mengandung banyak potasium yang baik untuk mengatasi ketegangan pada otot. Yang keenam, garam Inggris. Rendam kaki Anda dalam larutan garam Inggris yang sangat kaya akan magnesium. Selain cepat terserap dalam kulit, magnesium juga berefek cepat untuk mengurangi rasa pegal-pegal dan pembengkakan di kaki. Yang ketujuh, rosemary. Untuk mengurangi pembengkakan pada sakit otot, gunakan daun rosemary. Daun rosemary segar dan kering mengandung 4 anti peradangan yang meredakan sakit pada otot dan mempercepat penyembuhan. Anda bisa menggunakan daun rosemary yang telah dicampur air mendidih sebagai pembilas atau pencuci kaki yang sangat cepat terserap oleh kulit. Yang ke-8, peregangan. Antisipasi kaki pegal dengan melatih otot. Pemanasan dan peregangan yang baik bisa dilakukan dengan jalan kaki selama 20 menit. Sahabat Senta, demikian pembahasan kali ini mengenai penyakit tapi bukan penyakit bagian kelima, yaitu pegal linu. Sampai bertemu kembali
pada pembahasan berikutnya di channel YouTube kesayangan kita, yaitu Raga Zenta, yang membahas mengenai kesehatan, pengobatan, dan penyakit. Salam sehat selalu.